Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Balik lagi ke meja gua ya. Kali ini gua mau bikin konten soal konferensi pers. Seperti biasa sebelum pertandingan. Kebetulan pertandingannya ini kan Manchester United menghadapi Young Boys. Dan di konferensi pers itu dihadiri oleh Ralf Rangnick seperti biasa, sang manajer, juga Nemanja Matic. Nah, kalau Nemanja Matic ini hadir, artinya apa? Artinya ya kemungkinan besar dia akan bermain, dan konon kabarnya dia akan menjabat sebagai kapten nih. Nah, kabarnya ya, kalau memang betul dia sebagai kapten, maka Harry Maguire tidak bermain. Kemungkinan besar Victor Lindelof akan diduetkan dengan Eric Bailly. Menurut gue masuk akal ya kalau seorang Harry Maguire tidak bermain, karena ya prioritas sih menurut gue tetap di Premier League, dan kemarin dia ini kan ada benturan di kepala ya. Oke, langsung aja gue rangkum dan gue translate atau gue artikan seperti biasa. Ini dimulai dari Nemanja Matic mendapat pertanyaan soal pertandingan ya. Bagaimana pemain bersikap dan lain-lain, dan dijawab oleh Nemanja Matic, kita harus bisa membuat impresi yang bagus kepada manajer baru kalau kita pantas untuk bermain. Kita ini pemain-pemain top, tapi kita ini juga ingin 3 poin di Old Trafford dan menunjukkan kepada manajer kita punya kualitas untuk bermain. Artinya kalau gue lihat di sini, ya pemain-pemain ini ingin, memang masuk akal sih ya, menunjukkan kapasitas mereka di di depan Ralf Rangnick. Artinya ini kan seperti seperti diulang lagi ya. Bisa-bisa saja pemain-pemain yang di periode Ole Gunnar Solskjaer ini menjadi pemain inti, di periodenya Ralf Rangnick ini akan tersingkir, itu sangat-sangat mungkin ya. Kenapa? Karena Ralf Rangnick punya sistem yang berbeda, punya formasi yang berbeda, punya filosofi yang berbeda juga, dan menurut gue sangat memungkinkan pemain-pemain akan diacak lagi, walaupun sih menurut gue tidak drastis ya. Pertanyaan nomor 2 kepada Nemanja Matic ini soal impact dari seorang Ralf Rangnick. Dijawab oleh Nemanja Matic, setiap manajer mempunyai ide-ide sendiri. Kita selalu berusaha beradaptasi dan paham secepat mungkin dengan apa yang diinginkan. Semua yang menyaksikan pertandingan terakhir, artinya menghadapi Crystal Palace ya, itu adalah ide dari Rangnick soal high pressing dan juga organisasi. Kita hanya latihan 2 hari sebelum match dan kita tidak punya cukup waktu untuk lebih mengerti tentang sistemnya. Nah, artinya jadi Rangnick ini ada peran ya di high pressing dan juga organisasi yang lebih rapi. Tapi menurut Nemanja Matic ya, di 2 hari ini tentu saja manajer juga tidak mungkin memberikan banyak hal ya, dan untuk pemain pun juga untuk mengerti hal tersebut dan mengimplementasikannya di atas lapangan di masa persiapan yang hanya cuma 2 hari sebelum pertandingan itu sulit ya. Pertanyaan ketiga soal key moments atau momentum kunci. Dijawab oleh Nemanja Matic, ketika Anda menang itu lebih mudah, percaya diri kembali. Momentum sangat penting, kita harus menjalani pertandingan demi pertandingan. Besok menghadapi Young Boys adalah final yang lain, kita harus berlanjut memperoleh kemenangan. Kurang lebih demikian ya. Jadi memang betul momentum kunci itu menurut Nemanja Matic adalah ketika tim itu mendapatkan kemenangan, dan Nemanja Matic ingin supaya ini berterusan ya. Lalu ditanyakan juga tentang Fred dan Scott McTominay. Saya pikir mereka orang-orang yang hebat. Orang hebat di kamar ganti. Mereka membuktikan dari permainan ke permainan. Mereka tidak mendapatkan pujian yang cukup. Dan pujian itu biasanya hanya diberikan kepada mereka yang membuat gol. Mereka akan mendapatkan yang pantas. Mereka memberikan stabilitas dan masa depan yang cerah. Jadi menurut Nemanja Matic ya, sampai sejauh ini Fred dan juga Scott McTominay ini memberikan stabilitas, berperan bagus, tapi kurang mendapat pujian. Biasanya hanya pemain-pemain yang mencetak gol saja ya. Ayo ngaku siapa yang sering begitu, hanya menyaksikan yang mencetak gol saja dan memberi apresiasi kepada yang mencetak gol saja. Nah, ini menurut Nemanja Matic, Fred dan McTominay ini harusnya juga mendapatkan pujian ya. Lalu sekarang ini pertanyaan-pertanyaan ke Ralf Rangnick. Ditanyakan soal rotasi. Dijawab, ini pertanyaan rotasi ini artinya apakah Ralf Rangnick ini akan melakukan rotasi ya di pertandingan melawan Young Boys. Dijawab, saya belum selesai memutuskan,
tapi masuk akal untuk mengistirahatkan beberapa pemain karena jadwal yang ketat. Kita harus memastikan mempunyai banyak pemain yang sehat, juga menjaga momentum yang positif. Di pertandingan pertama kita kalah menghadapi Young Boys dan sekarang kita harus membalas itu. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang gue bahas di video preview menghadapi Young Boys, di mana squad ini akan mengalami rotasi, tetapi juga tetap mengincar kemenangan dalam rangka untuk menjaga momentum dan juga membalas kekalahan dari Young Boys di putaran pertama kemarin ya. Pertanyaan nomor 2 yaitu adalah tentang apakah pemain butuh beradaptasi dengan sistem yang baru. Dijawab kurang lebih demikian ya, dijawab oleh Rangnick. Kalau dari pertandingan menghadapi Palace, saya pikir kita tidak kehilangan energi. Babak pertama hampir sempurna, kita ngepres di mana-mana. Saya juga tidak menduga hal tersebut. Babak kedua, tempo tidak sama seperti babak pertama, tapi kita tetap mengontrol pertandingan. Jadi menurut Rani, kalau gue artikan dari pertanyaan tadi itu ya, apakah butuh adaptasi dan lain-lain, ya memang dia sudah memasukkan ide-ide dia di dalam pertandingan dan itu sudah terlaksana walaupun belum secara menyeluruh ya. Di pertandingan babak pertama dia memuji pemain tampil luar biasa di luar ekspektasinya dia, tapi di babak kedua temponya berbeda tapi tetap mengontrol pertandingan. Pertanyaan ketiga, apakah United bisa menang di Champions League? Dijawab oleh Rangnick, terlalu awal untuk berpikir tentang itu. Saya baru di sini seminggu dan baru punya 1 pertandingan. Tapi tentu saja klub seperti Manchester United ini merupakan klub yang sangat ambisius. Ya menurut gue jawabannya smart ya. Artinya dia tidak mau langsung muluk-muluk, tapi ya sudahlah kita jalani sedikit demi sedikit. Tapi dia sadar kalau klub Manchester United ini merupakan klub yang ambisius. Bukan hanya klubnya saja, tapi juga supporternya atau fansnya ya. Pertanyaan nomor 4, United bermain di UEFA Champions League. Apakah itu yang membuat Anda tertarik untuk melatih Manchester United? Dijawab oleh Rangnick, saat saya muda, saya belajar di Inggris dan saya sangat menyukai sepak bola Inggris. Ketika tawaran itu datang, saya tidak berpikir panjang. Banyak pemain bagus di sini dan untuk bekerja selama 6 bulan adalah sesuatu yang tidak mungkin saya tolak. Kurang lebih demikian ya jawaban Ralf Rangnick. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa menurut Anda seperti apa sih musim yang sukses itu? Dijawab oleh Rangnick, nah ini penting ya. Sukses hanya bisa dicapai dengan development. Kalau kita bisa berkembang di 6 bulan. Ingat, ternyata menurut Rangnick ini sukses itu bukan trofi ya, tapi development dan ini tentu saja butuh proses. Ditambahkan oleh Ralf Rangnick, akhirnya sukses itu bisa terjadi, bisa saja kalau kita tetap bermain di Europa Champions League atau kita mendapatkan sesuatu di FA Cup. Di FA Cup khususnya ini bukan undian yang mudah, ini seperti bertanding di English Premier League. Ya menurut gue sepakat ya. Jadi kalau kita bisa terus bermain di UEFA Champions League untuk jangka waktu yang cukup panjang, artinya kita bisa ke knockout dan berjalan terus, itu bisa jadi juga dianggap sebagai kesuksesan. Pun juga kalau kita bisa berjalan lebih lanjut juga ya di FA Cup yang menurut Ralf Rangnick ini juga sama sulitnya seperti Liga Inggris itu sendiri. Nah, ini informasi penting ya, konfirmasi tentang 2 staf baru. Dijawab oleh Ralf Rangnick, tidak banyak staf baru yang datang karena sejauh ini, saya sangat senang dengan staf saat ini. Mereka sangat membantu saya sebelum match versus Crystal Palace. Kita memutuskan membawa sport psychologist Sascha Lenze. Dia orang Jerman, mantan pemain divisi 2. Saya pernah bekerja dengan dia 3 tahun di Leipzig. 1 tahun dengan saya kita promosi, lalu 2 tahun dia bekerja dengan Hasenhüttl. Jadi kurang lebih kita tahu satu sama lain ya. Mudah-mudahan dia bisa segera dapat visa kerja, jadi bisa mulai kerja besok atau Kamis. Lalu selain itu ada juga Chris Armas yang pernah menjadi asisten pelatih di New York Red Bull di bawah Jesse Marsch. 5 tahun yang lalu saya pertama kali bertemu dia. Setelahnya kita sering bertemu. Ketika saya sebagai head global Red Bull, dia pernah bekerja di New York dan juga di Toronto, masih di Red Bull Group ya. Mudah-mudahan dia bisa bergabung dalam 2 hari. Jadi kalau menurut gua, 2 orang yang bergabung ini adalah sama-sama 2 orang yang sudah pernah bekerja dengan Rangnick maupun langsung maupun tidak langsung ya. Sepertinya ini cara dia tidak membawa orang-orang baru kalau menurut gua Ralf Rangnick ini ya. Jadi dia benar-benar bekerja dengan orang yang sudah tahu karakter masing-masing. Bukan saja Rangnick tahu mereka, tapi mereka juga tahu Ralf Rangnick ya. Ya tidak ambil resiko juga dan bukan tidak mungkin dalam perjalanannya nanti penunjukan manajer pun juga demikian ya. Ya ada beberapa kemungkinan sih.
Lalu kabar soal pemain ya, ini dikabarkan oleh Ralf Rangnick langsung aja Donny van de Beek dan Dean Henderson akan mulai dari awal pertandingan besok. Ini seperti yang gue perkirakan ya, dan gue bilang di preview. Cavani, Varane ini belum bisa bermain karena masih belum masih belum pulih benar ya. Sekalipun mereka ini ikut latihan hari ini. Bisa jadi mungkin ketika lawan Norwich mereka sudah ready. Martial baru minggu depan bisa ikut ambil bagian di latihan ya. Lalu ada pertanyaan soal sport scientist. Dijawab oleh Rangnick. Saya tidak tahu tentang kondisi tim sebelumnya, tapi di Jerman sangat biasa tim punya sport scientist untuk melatih dan membantu pemain dengan otak atau cara berpikir untuk membantu badan mereka ya. Jadi menurut gua bisa jadi ya sport scientist ini sesuatu yang akan didatangkan ya. Lalu pertanyaan terakhir adalah dia percaya diri nggak nih di klub ini? Bagaimana confidence di klub ini? Artinya percaya diri yang ada di Manchester United sekarang ini seperti apa? Dijawab oleh Rangnick, seperti yang Matic bilang, kalau Anda menang itu cara terbaik untuk mendapatkan percaya diri. Di 4 pertandingan terakhir 3 menang 1 seri itu tentang mendapatkan kepercayaan diri. Pemain tentu saja turut serta. Saya bisa saja berbicara tentang ide-ide saya, tapi pemain harus mengambil ide-ide tersebut di permainan mereka di atas lapangan. Kurang lebih instruksi bisa diberikan oleh atau ide atau strategi apalah itu namanya dari Rangnick, tapi tetap pemainlah yang akan mengimplementasikannya di atas lapangan, dan itu juga merupakan salah satu faktor yang penting. Kurang lebih demikian rangkuman dan translate dari konferensi pers Rangnick ditemani oleh Nemanja Matic ya, dalam rangka Manchester United menghadapi Young Boys di partai terakhir UEFA Champions League. Thanks for watching, jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.